Penanganan kasus penembakan yang diduga dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap 5 warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia terus dilakukan. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka dalam peristiwa itu. Jenazah WNI yang tewas tertembak di perairan Tanjung Ru, Malaysia, rencananya akan dipulangkan ke Indonesia hari ini. Sementara itu, 4 korban luka masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit di Malaysia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha bilang, nota diplomatik yang telah dikirim ke Malaysia belum mendapat jawaban secara resmi. Pemerintah akan memverifikasi identitas para korban penembakan melalui KBRI Kuala Lumpur yang telah mendapatkan akses ke konsuleran untuk menemui para korban yang tengah dirawat. Nota diplomatik yang sudah kita kirimkan kepada pihak Malaysia memang belum secara resmi dijawab, namun secara informal berbagai macam informasi dan komunikasi telah terjalin. Kita sudah mendapatkan informasi dari PDRM bahwa 1 WNI yang meninggal dengan inisial B asal Provinsi Riau telah menjalani proses otopsi dan jenazahnya sudah dapat kita proses untuk pemulangannya. Verifikasi identitas mereka pada saat kita melakukan akses ke konsuleran untuk menemui mereka insya Allah pada hari Rabu mendatang. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan menyebut, hingga saat ini BP3MI Riau masih menunggu proses pemulangan jenazah. Menurut Fanny, secara prosedur, jenazah akan dikirim ke daerah asal 2 hingga 3 hari setelah selesai menjalani proses otopsi di Malaysia. Bahwa saya terjadi aksi yang tidak manusiawi oleh teman-teman APPM. Ya, mungkin secara kronologis detailnya kita belum tahu kenapa terjadi penembakan tersebut, tapi bisa dipastikan bahwa terjadi korban ada 5 orang dalam insiden tersebut. Di antaranya 1 korban itu dinyatakan meninggal dunia, berinisial B, dan memang wilayahnya dari daerah Riau. Tapi untuk detailnya kita masih menunggu kabar dari teman-teman perwakilan terkait dengan data korban tersebut. Salah satu korban penembakan yang terluka diketahui bernama Andri Ramadana, warga Pidijaya Aceh. PJ Bupati Pidijaya, Teku Ahmad Dadek bilang, menurut keterangan keluarga korban, Andri terkena serpihan peluru di bagian tangan sebelah kanan dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia. Ya, benar bahwa masyarakat kami ya yang bernama Andrian, yang beliau itu berasal dari Kampung Kedai di Pantai Raja, Kabupaten Pidijaya, mengalami penembakan dari pihak Marine yang ada di Malaysia, tapi yang bersangkutan dalam keadaan selamat. Hanya kena serpihan peluru di tangan sebelah kanan kalau tidak salah saya. Sementara itu, Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri mendesak untuk membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus penembakan ini, terutama soal beda versi terkait kronologi kejadian. Sepatutnya dalam rangka menggali orisinilitas kejadian yang sesungguhnya, sebaiknya dibuat tim investigasi. Tim investigasi ini supaya tidak membuat panas hubungan antara harmonisasi hubungan kedua negara ini. Tak hanya keluarga korban, masyarakat juga menunggu penuntasan kasus penembakan terhadap WNI di Malaysia ini. Terlepas dari penyebab pasti hingga penembakan dilakukan, diharapkan kejadian ini tak memperkeruh hubungan kedua negara. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Atta Supori di Malaysia, Kombes Juliarman Pasaribu. Selamat siang Pak Kombes. Selamat siang Pak Hadro. Ya, Pak, ini terkait dengan 1 WNI ditembak oleh aparat maritim Malaysia dan juga 4 orang terluka dan saat ini masih dirawat. Lalu seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi pada 24 Januari lalu di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, Pak Kombes? Baik, kami sebelumnya memang menginfokan bahwa telah melakukan wawancara terhadap para korban yang selama beberapa hari tidak diberikan akses untuk bertemu.
karena dalam kondisi yang bersangkutan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pada tanggal 28 Januari 2025, kami berhasil menjumpai para korban di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Banting untuk yang jenazah atas nama Basri, dan yang di Rumah Sakit Serdang 3 orang. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap para korban, diperoleh informasi bahwa para korban hendak berangkat untuk menuju Dubai. Para korban ini adalah salah satunya adalah warga Rupat dari Dubai bernama Heri Abimanyu dan saudara Muhammad Zaki dari Rupat. Dua-duanya yang berhasil kami wawancara menyebutkan bahwa mereka membayar sejumlah uang, kurang lebih ada yang 1.500, ada yang 1.200 ringgit kepada seseorang bernama Man untuk pulang ke Dumai pada tanggal 24 Januari pukul 3 dini hari tersebut. Kemudian dalam perjalanannya para korban ini menaiki bot yang ada bersama sekitar kurang lebih 20-an orang. Ini juga termasuk ABK yang ada di 3 orang ABK yang ada di kapal bot tersebut. Setelah dalam perjalanan selama 10 menit kurang lebih, bot ini dicegat oleh APMM, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Kemudian dicegat dan diperintahkan untuk berhenti dengan lampu sorot. Setelah diperintahkan untuk berhenti, dari pihak bot ABK tidak berhenti, namun tetap menjalankan botnya, kapal itu tersebut, sehingga terjadilah kejadian. Selama kejadian tersebut, maka pihak APMM meletuskan beberapa tembakan yang kurang lebih oleh keterangan dari para korban adalah kurang lebih 10 tembakan. Sehingga bot itu berhasil lari dan tidak bisa dikejar lagi oleh APMM. Pada akhirnya bot itu merapat dan bersandar di pantai. Kemudian para korban yang ada di dalam melarikan diri keluar, menyelamatkan diri masing-masing yang luka menuju ke rumah sakit. Oke, Pak. Demikian, Pak. Ya, Pak Kombes, izin saya potong sedikit. Untuk saat ini berarti tujuan dari korban Basri dan kawan-kawan ini ingin menuju ke Dubai melalui Malaysia, dan ini berarti ada proses penyelundupan di sana. Seperti itu, Pak Kombes? Kalau dari status mereka, ya, tapi melihat bahwa mereka adalah para pekerja ilegal yang sengaja ingin pulang ke tanah air, namun tidak menggunakan jalur yang resmi, jalur yang gelap. Jalur gelap. Oke. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada 25 orang termasuk ABK di sana. Nah, artinya ini warga negara Indonesia semua atau seperti apa gambarannya? Kalau dari keterangannya para korban mereka adalah warga negara Indonesia semua. Namun tidak saling kenal di antara mereka. Jadi mereka tidak saling kenal di dalam kapal itu. Ada yang dari Dumai, ada yang dari Aceh. Gitu. Artinya di sini ada sindikat, dugaan sindikat di mana ada untuk melakukan penyeberangan atau penyelundupan orang menuju Malaysia dan juga kemudian nanti akhirnya diterbangkan ke wilayah lain. Betul. Untuk identitas kapal sendiri, kemarin kami dapat informasi juga sesuai dengan apa yang ada di Dubai bahwa kapal tersebut milik dari saudara Nur Saleh atau Mat Saleh. Tapi informasi tersebut sudah kami sampaikan ke pimpinan. Oke, tadi untuk bayaran terkait dengan para sindikat ini sekitar berapa ringgit, Pak? Ada yang membayar 1.200, ada yang membayar 1.500. Jadi sepertinya tidak ada plafon standar yang sah, sehingga itu seperti bisa ditawar-tawar gitu. Artinya nih sindikat ini berasal dari Indonesia juga atau dari Malaysia, Pak? Kalau dari hasil keterangan mereka,
ini dari Indonesia. Dari Indonesia. Oke, saat ini apakah ini juga masih dalam penanganan oleh aparat Malaysia? Saya duga ya, karena masih dalam penyelidikan mereka. Ini apakah termasuk jaringan yang sering melakukan penyelundupan warga negara ilegal PMI kita ke Malaysia dan dari Malaysia atau tidak? Ini saya kira masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan mereka. Oke, untuk saat terakhir ini memang ada polemik bahwa aparat maritim Malaysia itu menyatakan bahwa dari 5 WNI ini melakukan perlawanan. Apakah kemudian dari pihak Kemlu menyatakan bahwa tidak ada perlawanan dari pihak warga negara Indonesia? Artinya seperti apa temuan dari Atas Polri di sana untuk proses investigasinya? Kami dari fakta-fakta di lapangan pada saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Namun statement resmi dari pihak PWNI dan dari Bapak Duta Besar mungkin bisa disampaikan kembali oleh beliau-beliau. Sejauh ini barang bukti seperti apa yang telah disampaikan oleh aparat Malaysia terhadap pihak Atas Polri? Sampai saat ini ada KTP dari jenazah almarhum Basri yang dari Dumai, kemudian yang lainnya masih dalam penguasaan pihak dari penyidik IPD Kuala Langat dan IPK Selangor. Baik, artinya Bapak di sini ada juga WNI yang saat ini masih dirawat, yaitu ada 4 warga negara Indonesia di Rumah Sakit Serdang dan juga Klang. Kemudian juga ada sejumlah warga negara Indonesia yang diduga bagian dari sindikat penyelundupan orang. Ini seperti apa? Apakah juga ada pendampingan hukum dari tim Kemlu ataupun dari Atas Polri? Iya, yang pasti kami akan mendampingi mereka, termasuk dari pihak konsuler dari kedutaan untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan dari pihak pemerintah Indonesia. Ya, Pak Kombes, untuk saat ini informasinya jenazah WNI yang meninggal akan dipulangkan ke Indonesia. Seperti apa prosesnya? Dan juga 4 warga negara Indonesia yang masih dirawat, seperti apa perawatannya dan apa saja luka yang dialaminya? Iya, kami sudah mengambil jenazah berdasarkan persetujuan dari pihak penyidik. Kami sudah melanjut juga menyewa jasa kasket, jasa pengiriman jenazah yang akan berangkat ke Dubai dengan pesawat udara dari Kuala Lumpur jam 15.30 ini akan berangkat membawa jenazah almarhum Basri ke Dubai. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan juga kita apresiasi bagaimana pendampingan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Atas Polri dan juga tim Kemenlu di Malaysia. Terima kasih atas waktunya dan informasi dari Atas Polri di Malaysia, Bapak Kombes Juliarman Pasaribu telah berbagi informasi di Kompas.